Udah gue nggak tahu 30.000, ada yang jual 30.000 SNI Gox. Harga helm yang 60 juta sama yang 10 juta, emang safety-nya beda ya? Ngapain sih lu beli helm sampai 10 juta gitu? Iya. Sampai 8 juta, 5 juta, ngapain sih gitu? Oke, pertanyaan terakhir, gimana soal pendapat lo tentang helm bukan dipakai di kepala tapi buat mukul kepala? Masih dengan kita berempat, ada Oki Adam, Fahri, Udah lah, itu siapa? Catur, Masa- sama gua Ateng. Tapi kali ini bedanya kita kedatangan bintang tamu. Iya. Marco Bezeki. Antonius Moong Rangga dari yang punya RC Moto Garage. Yoi. Ini budgetnya susah banget kan? Budgetnya tuh negonya kita susah buat Parah, buat parah, jadwal sampai dia datang ke sini. Oh, ada kan? budgetnya harusnya. Lagi gua jadi bayar? Kalau kita ngomongin RC Moto Garage, sudah pasti kita ngomongin apparel, khususnya helm. Oke. Nah, makanya ini gua undang nih si Yoi. Moong ini Yoi. biar kita bisa ngobrol-ngobrol soal helm. Benar. Kita kalau misalnya ngomongin helm kayaknya nggak bener ya, kurang bener gitu. Karena kita bukan Expertise. expertise di Bukan helm. helmers, kita bukan helmers. Gak ada helmers. Nggak ada helmers. Gak ada helmers. Helmers. Tapi helm dipakainya di kepala kan, bukan untuk apa? Gitu. Bukan balik. Langsung aja Om. Pertanyaan gue pertama, kalau kita ngomongin helm, Ya. helm itu sebenarnya dari sudut pandang lu ya. Ya. Helm itu sebenarnya kebutuhan riding, safety atau emang cuman gaya doang? Sebenarnya anjay. Baru satu kata Kita main padet di sini. Padet. Daging pokoknya daging. ya, Daging. daging. Mantap. Kalau sekarang ya helm pastinya kan itu salah satu dari safety gear lah ya. Maksudnya yang lu pakai untuk safety, keselamatan. Cuman memang ke sini-sini itu jadi bagian dari lifestyle rider kalau menurut gua. Jadi utamanya tetap untuk safety, tapi bisa juga jadi lu style riding lu seperti apa gitu. Karena kan ya helm lu tahu, kita semua tahu aja. Yeah. Biar ada interaksi. Biar ada interaksi. Gua lagi mendengar Sebegitunya juga. lagi ngawang deh, soalnya lagi ngawang nih. Ya banyak model-model helm sekarang kan kayak ya, ada sport lah, ada touring, ada apa ya ngomongnya custom mungkin yang kayak gitu-gitu. Jadi memang ya udah jadi fashion juga sebenarnya, jadi barang fashion juga gitu. Jadi dua-duanya lah kalau menurut gue saat ini sih ya kayak gitu. Karena kayak mungkin lu jarang udah ngelihat kayak motor pakai Vespa misalnya gitu, tapi pakainya helmnya helm sport. Atau motor adventure helmnya half face gitu. Itu jarang gitu kan. Karena ya sekarang orang udah nyocokin looks-nya tuh biar terlihat enak. Iya. Karena sekarang ya zaman sosial media, foto-foto, video-video gitu biar dilihatnya kayak wah, pas nih gitu. Harus nggak sih helm tuh harus matching sama outfitnya? Sama gaya pakaiannya Iya. Oh, ya Menurut lu sebenarnya enggak, kalau keharusan sih pasti enggak lah ya. Oke. Karena ya tiap orang kan pasti punya preference masing-masing gitu kan. Oke. Jadi kalau harus menurut gua enggak. Tapi ya balik lagi, lu fashion kayak ngomongin fashion deh. Misalnya atasnya hitam, tengahnya hitam, celananya hitam, tiba-tiba sepatunya warna yang aneh gitu kan. Mungkin buat sebagian orang kayak ya oke, tapi Lu ngomongin gue ya? bener juga. Ngomongin gue. Tapi kan nggak aneh, merah gitu kan. Iya. Kalau harus matching, nggak harus juga. Nggak harus Cuman juga. kalau matching mungkin buat kebanyakan orang lebih pas mungkin ya bahasanya kayak oh iya nih emang buat ini nih gitu. Mungkin stylenya. dibagi per genrenya aja kali ya. Iya. Soalnya kan nggak mungkin juga lu pakai misalnya helm half face yang retro bogo gitu, Iya. tapi motornya Motor Panigale sport. gitu. Nah. Nggak cocok kan? Tapi kalau ditanya ada nggak? Ada. Emang ada? kan. Ada aja. Pakai ini akunnya. Wow, gitu mainnya di sini ya. Tembak-tembakan ya. Emang kalau udah naik Panigale sih bebas ya. Bebas mau pakai helm. Apa kayak terserah deh. Dimaklumin aja. Ya Iya. walaupun kan misalnya nih ada motornya Vespa tapi Vespa racing ya Oh, pada oke. akhirnya pakai helmnya helm racing juga ya
ya matching aja gitu. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja, ya nggak harus. Tapi lebih enak dipandang aja mungkin ya. Iya. Gitu sih. Jadi menurut, kalau gue boleh nanya nih Mas, nah, menurut lo berarti helm ini tuh nyerminin ridersnya nggak sih? Maksudnya kayak dari kalau appearance kayak tadi mungkin Mas Oki gue nambelin lagi. Tadi kan Mas Oki ke outfitnya. Ya. Tapi motornya kan belum tentu ya. Misalnya nih outfit gue kayak gini, tiba-tiba gue bawanya motor listrik Ya. dengan slim head misalnya gitu. Lu kan. lagi deketin janda. Apaan sih? Janda minta motor listrik biasanya. Anjing, kan ini gue ngomongin motor. Oh, kan? Maksudnya iya, jadi nggak sesuai kan gitu. Anjing. Apa ya? Maksud lo ini nggak sih apa nyerminin riders nggak sih kayak misalnya helmnya kayak gini berarti ridersnya kayak gini. Bisa jadi karena gue pernah kayak ngelihat orang sebenarnya naik motor matic biasa, sebenarnya. Apa ya waktu itu gue lihat ya, sering papasan sama gue di Pondok Indah tuh, Nuvo kalau nggak salah. Ada Nuvo Lele. Nuvo Lele benar, Lele. Nuvo Lele. Tapi stylenya style culture yang pakai slim head. Iya. Ya sebenarnya kan kalau lu lihat motornya mungkin matic tapi lebih sporty, ya kan. Nuvo Lele itu ya agak gitu. Cuman dia tetap berkarakter dengan ya kesukaannya dia gitu. Jadi bisa jadi memang ya pilihannya itu karakternya dia di luar apa kendaraannya sebenarnya. Oh, gitu. berarti menurut lo kayaknya lebih cocok helmnya dengan outfit ya dibanding dengan motornya berarti ya. Iya bisa dua-duanya lah sebenarnya. Cuman ya kan sama lah kayak outfit. Lu mau pakai apa aja selalu pede, enak dilihatnya orang Iya, lain. iya. Kan sebenarnya kan gitu kan. Tapi ini kan kita ngomongin helm nih menurut gue. Ya lu nanya. Walaupun lu belum nanya ya Mas ya. Tapi kan di luar sana banyak nih helm-helm yang sebenarnya ya mungkin mahal, bagus gitu. Tapi lu mungkin jarang lihat di jalanan. Iya. Misalnya Simpson yang apa sih yang buat mobil tuh itu Ya, kan tahu bagus gua. tuh. Outlaw ya, Outlaw. Iya, Outlaw apa bandit? Outlaw. Itu kan bagus tuh, tapi lu jarang ngelihat. Menurut pandangan kalian aja nih. Kenapa kadang-kadang helm yang mahal yang bagus malah jarang dipakai atau jarang laku lah gitu. Dari gua Iya, menurut lu? mahal. Iya betul juga. Tapi kalau buat catur angka bukan masalah. Guys. Nih jawabannya nih, lihat nih. Apa tuh? Jadi gimana tuh? Jadi daripada tuh helm tiba-tiba ada di pasar Kebayoran. Nggak ada klip-klip. Masih dipakai. Emang di Kebayoran kenapa helm-helm di sana? Bagus, aman aja. Aman. Tapi banyak yang nggak ada klipnya aja. Enggak. Emang maksud lu di Kebayoran helm curian semua. Gitu Makanya jadi kan aja. helm Outlaw. Bebas hukum maksud lu. Dijual di Kebayoran. Karena gue belum punya sih. Kayaknya gue kalau itu punya, gue juga bakal pakai jarang-jarang sih. Oh gitu. Heeh. Karena Mahal. Sayang Sama. berarti. sayang. Sayang. Kalau lu? Kalau dari gue mungkin karena dari motornya ya kalau gue. Oh, Kalau oke. gue selalu, gue nggak tahu ya mungkin ini nggak berlaku buat semua orang, tapi kalau buat gue kayak motor gue di harga sekian, berarti helmnya harusnya sekian. Gitu. Selain dari style ya. Oke. Dan kalau nowadays, gue ngerasa kayak alternatifnya udah lebih banyak. Kayak contoh helm lokal yang mungkin bisa compete dari sisi apa namanya? Bukan legalitas ya, standarisasi misalnya gitu. Tapi dari sisi style kejar dapet. Kayak gue misalnya dari anak Oke. Vespa nih, gue maunya yang retro look apa segala macam. Oke. Which is di brand-brand yang high end itu gue nggak nemuin kayak gitu. Tapi masuk akal juga sih, maksud gua misalnya gua nih Simpson gitu. Gua punya duit ya buat beli, tapi gua nggak punya motor ya buat matchingin. Jadi nggak dibeli kan. Gue lebih ke Iya, situ iya. sih ngerasanya. Gitu. Oke. Make sense. Kalau Panigale bebas. Panigale bebas. Balik lagi. Lalu gimana mahal, kayak gitu emang juga? mahal sih. Kalau gua sih beli helm yang bagus ya buat koleksi lah. Buat kepuasan diri gua sendiri Beda ya, aja. Si paling Beda, koleksi. Beda. Keren dah lu Ki. Iya. Lu kan sama semua nih. Lu ya buat Tapi dia koleksi. segini-segini kan. Iya ya segini. Jadi nggak makan space banyak. Ong, tapi Om, gue penasaran dari POV lu, karena pasti lu punya sudut pandang yang berbeda. Kalau kita kan biasa sebagai pembeli, Ya. lu sering ngadepin pembeli lah. Ya. Faktor apa yang paling mempengaruhi orang buat beli helm? Ada yang pasti kan ngincer mereknya lah, Ya. atau modelnya lah. Tapi paling banyak apa? Atau fiturnya, Value paling warnanya. dicari. Mm-mm. Selama di RC ya,
Kalau yang gue lihat ya, sebenarnya orang pertama nyari itu pasti brand. Oh, dari brandnya dulu. Dari brand dulu. Abis dari brand biasanya shape-nya, bentuknya. Oke. Fittingnya dia ya? Enggak, Apa? Shape-nya. shape Oh, helmnya, desain. desain helmnya. Udah gitu, baru abis itu ke yang lain lah, fitur apa segala macam kayak gitu-gitu. Harga ke berapa tuh berarti? Tergantung siapa kali Ki. Iya, biasanya orang kalau misalnya udah tahu dia mau beli brand apa, biasanya emang udah Udah tahu. akan spend berapa. Di RC paling murah helm berapa? Saat ini startnya di 1 jutaan. Lu jual helm lokal nggak sih di RC? Ada tapi yang top end-nya. Top end apa tuh mereknya? Jadi misalnya kayak KYT. Oh, nah, tapi itu yang topirnya ya, yang topirnya. Iya, Yang semua race-nya, seri gitu nggak ya. semua seri. Just gitu. info ya, KYT pasti orang-orang pada tahu, tapi mereka juga punya seri yang udah dipakai di level MotoGP. GP ya, ya. pakai Nah, di itu GP yang ya. lu jual di. Ya, Itu jadi- tapi ada yang paling murah tadi 1 juta. 1 juta. Bukan KYT ya, maksud gue yang merek apa aja Iya 1 ya. juta kan. Oh. Yang paling mahal? Paling mahal sampai yang pernah dijual ya. Oh, pernah dijual tuh sampai 60-an. 60 juta. Berarti udah pernah dijual, udah laku. Udah laku. Thank you udah ngomongin helm gue ya. Doski yang beli. Tapi pertanyaannya gini, Kenal juga baru. pertanyaannya adalah harga helm yang 60 juta sama yang 10 juta, emang safety-nya beda ya? Kalau ke yang murah banget, misalnya yang ya ini 1 juta. kebetulan helm si 60 juta itu ada yang versi biasanya. Dan harganya itu sekarang di sekitar 11 jutaan lah saat ini. Jadi kalau ngomongin safety sebenarnya sama. Gitu. Tapi- Sebenarnya sama, cuma Special yang edition. ini edisi khusus. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Oh, boleh apaan? Arai Supreme, tahu? Supreme Oke. Ducati. Supreme Ducati. Iya. Iya. Itu harga Itu 60 juta. 60. Nah, abis itu ada lagi yang harganya sekitar range-nya 40-an. Arai Carbon. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin Arai, Tapi kan sorry ya, Itu shape-nya sama ya? itu kan Shape-nya karbon sama. Yang soalnya yang Supreme sama Ducati itu karbon bukan? bukan. Kalau kita ngomongin karbon, speknya beda, lebih enteng. Iya, lebih enteng. Tapi kalau ngomongin secara safety, sebenarnya sama aja. Gitu. Sebenarnya kalau ngomongin safety kan emang ada standarisasi lah. Standarisasi kalau lokal, bukan lokal, Indonesia SNI. Terus di DOT. ada di DOT itu Amerika. Iya. Department of Transportation. Ada lagi SNEL. SNEL itu bukan dari negara, Brand. tapi dia kayak badan sendiri lah. Dishub. Bukan dong. Oh, bukan dishubnya Perancis tuh. Bukan. Jadi SNEL itu adalah bukan standarisasi suatu negara. Jadi Jadi lu ini internasional kayak ya? tapi internasional sebenarnya. Jadi lu masukin helm ke sana untuk distandarisasi SNEL. Sebenarnya gitu. Oh, oke. Tapi Snell-nya udah bisa masuk ke sirkuit berarti ya, Mas? Kalau Snell ini. Udah ada sirkuit lagi Nah, belum sih? kalau sirkuit, kalau kita ngomongin MotoGP, ada lagi sertifikasinya, namanya FIM. Race-nya ya. Itu race-nya. Beda. Jadi Oh, FIM. top tier-nya sekarang itu FIM 2 justru sekarang. Nah, itu yang Oh, udah naik. udah naik per tahun ini kalau nggak salah. Terus yang paling banyak yang dipakai di hampir seluruh dunia adalah ECE. ECE itu Eropa sebenarnya. Oh, Euro. Isi singkatan apa? Aduh. Cari aja lah, Mas. Agak agak singkatannya susah. apa? ISI atau ICI? ECE. ECE. Oh, ECE. Iya, ECE. jadi di per tahun 2026 kalau nggak salah ya, 2026 atau 2025 akhir, helm-helm itu standarisasinya udah ECE 2206. Sebelumnya ECE 2205. Jadi Artinya? versi baru dengan penambahan pengetesannya lebih banyak. Misalnya di OT itu dia cuman dari pengetesannya adalah dari atas sama dari samping. Oh, titiknya, Ya, POV-nya. Pressure. Ya, helmnya dibalik. Nah, titiknya itu hanya di atas sama di samping. Oh. Helm Amerika. Makanya kalau lu perhatiin helm Amerika, dia tuh cuma nyampe sini, belakangnya kebuka, depannya kebuka. Tapi bisa lolos di OT. Karena Karena pengetesannya cuma itu ya. pengetesannya Cuma titik itu aja. hanya titik itu. Nah, dilengkapin lah dengan ECE. ECE itu lebih banyak. Jadi dari depan, dari samping, dari belakang, ada dari atas segala macam sampai roll dan segala macamnya. Nah, di tahun ini itu disempurnakan. Jadi ECE 2206 pengetesannya titiknya gue lupa titiknya lebih banyak atau pressure-nya lebih besar.
Gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, helm-helm yang udah ICI 2206 itu sedikit lebih berat daripada helm-helm ICI 2205. Karena Secara material lebih banyak iya, daripada jadi ada reinforcement di titik-titik tertentu gitu. penguatan. Penguatan, Reinforcement itu penguatan. Kalau lu nggak Pintar. tahu. Kalau itu kan mahal ya. Kalau yang helm 1 juta 2 jutaan tuh udah ada yang DOT yang tadi lu sebutin itu nggak sih sertifikasi kayak gitu? Ada. Jadi sebenarnya helm-helm yang kayak misalnya sejutaan sekian lah DOT gitu ya. gitu, udah DOT. Itu tuh udah ada yang DOT, udah ada yang ICI juga sebenarnya. Oh, ada ya? Berarti ada. helm yang Ada. 2 jutaan itu, sejutaan itu sama yang 10 juta secara safety-nya kan udah sama-sama DOT Pengetesannya nih. ya? Berarti safety-nya sama Eh, bisa dibilang kalau secara pengetesan itu hampir sama. bersama. Iya. Oh, mungkin beda pride sama nyamannya aja kali ya. Biasanya beda, yang paling membedakan biasanya bahan. Bahan dalam. Bahan luar justru. Oh, fibernya atau Ya, apa? biasanya kan ada ada fiberglass. Ini bahan-bahan helm nih ya. Bahan helm nih. Yang tengah-tengah tuh fiberglass. Ah. Udah gitu di bawahnya ada plastik. ABS. Iya, cuman tiap brand punya Punya penamaan sendiri. biasanya polikarbonat. Oke, sebutannya. Itu di bawahnya fiber. Di bawahnya fiber. Jadi polikarbonat, fiber, Ah. composite fiber atau sampai ke karbon. Gitu, biasanya gitu. Nah, yang salah satu yang bikin harga helm lebih mahal itu salah satunya dari bahannya gitu. Bahan dasar bahan itu ya. bahan shell-nya. Iya. Belum kita ngomongin nanti dalam-dalamnya ya segala dalamnya macam ya. dengan teknologi dan lain-lain. Tapi biasanya yang ngebedain itu Oke. gitu. Bentar Ki, gue mau nanya nih soal tadi kan ngomongin sertifikasi kan. Bener. DOT salah satunya kan. DOT itu dari Amerika ya. Nah, SNI kan salah satu mau sekarang. Betul. Sekarang Nah, helm SNI, fun fact-nya, SNI itu pengetesannya itu kombinasi dari DOT dan ICI sebenarnya. Wah, lebih keren dong. Sebenarnya. Jadi DOT pengetesannya ada, ICI juga ada. Nah, itulah yang diambil sama pengetesan SNI, SNI. yang benar. yang benar. Helm dengan sertifikasi SNI yang benar ya. Emang ada yang nggak benar? Ah, banyak. Wah, ini Ada, juga serius. Asal SNI aja gitu. Banyak. Tapi gini, kalau ngomongin SNI, kalau lu mau ikut balap MotoGP pakai helm harus sudah standarnya DOT. FIM. FIM Oh, juga beda ya lagi. tadi. Beda lagi. Si motor yang paling paling tinggi tinggi tadi. Yang paling tinggi tadi. Untuk race ya. Nah, ini kemarin kan ada 2 helm lokal Indonesia yang balap di MotoGP. KYT. KYT dan NHK. Nah, ini tuh mereka baru lolos itu mendekati awal musim. Lolos FIM. Lolos FIM 2. Helmnya apa tuh? KYT, KYT apa? KYT KX1 Oke. race sama NHK, ada NHK yang baru deh, pokoknya gue lupa namanya apa. Nah, itu tuh karena mereka baru harus lolos FIM 2. Jadi mereka harus pengetesan itu gitu. Jadi ada beberapa ridernya yang pakai KYT dan NHK waktu tes hari pertama dan kedua itu pakai brand lain Karena belum lolos. karena belum lolos. Menang banyak brand lainnya ya. Tapi nggak ada brand. Oh, di blurry polos. disikat Polos, sama iya. motif. Diblurin Polos. tuh capek. Jadi nggak ada namanya. gitu. Isolatif. Tapi gue pernah Susah banget ya lagi ini. Benar Mas, itu sensornya miring. Ikutin ya. Tracking. Di-track anjing. Cuy, gue pernah dengar nih, ini omongan ini aja ya, gosip underground nih. Iya kan? Selentingan pinggir. Hah? Selentingan Iya, pinggir. selentingan pinggir doang. Gue nggak tahu ini bener apa nggak, makanya gue nanya sama lu. Bener nggak sih ada cerita bahwa ada suatu brand dari Indonesia ikutan MotoGP? Gue nggak bisa sebutin brandnya. Brand helm nih berarti ya? Helm. Nah, brand helm itu dia kan bikin helm kan. Iya. Nah, dipakai sama pembalap MotoGP. Oke. Tapi sebenarnya helmnya itu bukan helmnya dia. Nah, Pernah nggak? Bener nggak sih gosip itu gitu? Misalnya nih, ini tapi gue pernah tahu tapi zaman dulu. Iya, zaman Biasanya dulu. itu karena itu tadi nggak lolos sertifikasi. Mungkin ya. Ah. Nggak lolos sertifikasi, jadi yang dia pakai adalah brand yang punya kontrak sama dia. Oh, Gitu. Brand punya kontrak sama dia. Misalnya gini. Misalnya gini, Ya, brand A punya kontrak sama lu, Heeh. ya kan? Tapi helmnya dia Mm-mm. nggak Nggak lolos nih misalnya gitu. Heeh. Jadi lu pakai helm lain, tapi brandnya brand A gitu. Gue pakai helm lain. Iya. Tapi Dengan brand tipe yang beda. Helm lain, helm Helm brand lain. lain. Brand Oh, lain. brand lain. Brand lain. Iya. Crossing gitu Iya. ya. Nggak crossing juga sih, itu under table berarti Iya, kan? Nah, ya bener. ya pasti Ya, itu nggak kan tahu lah. pasti kan si brandnya pun tahu Iya, gitu kan. Jadi helmnya gitu. ya mungkin kalau secara brand yang penting nama brand gua ada di situ Iya, iya, gitu kan. Jadi ya
ya nggak Ya. apa-apa lah mungkin gitu. Ya sebenarnya sama kayak si yang kemarin ini. Jadi si KYT dan NHK belum lolos, pembalapnya pakai helm brand lain. Oke. Tapi nggak pakai brand si Logonya. KYT dan NHK. Iya. Berarti nggak ada brandnya kan? Nggak ada brandnya. Tapi orang kalau apal helm pasti, oh iya ini Tahu. pakai ini gitu, pasti tahu gitu. Jadi pernah ada, cuman setahu gue itu di Indonesia, setahu gue ya. Yang gue pernah tahu di Brand- Indonesia. brand Indo. Dari MotoGP ya? Misalnya ngeliat pembalap nih ya, lagi balapan gitu di TV, terus, gila helmnya brand lokal nih. Terus selentingan denger gitu ngomong, itu mah aslinya helm Arai. Cuman diganti aja lah. Di branding, Pakai rebrand. brand. Jadi Ari Dari brand. gitu. Enggak, brand lokal. Iya, maksudnya brand lokalnya Ari Ya, alay. namanya. Alay. Gua belum pernah, gua nggak tahu, gue lupa sih kalau MotoGP setahu gua ya nggak ada setahu gua. Tapi nggak tahu kalau misalnya pernah ada kayak gitu. Tapi kemungkinan ya itu. Jadi dia udah kontrak sama si brand helm lokal ini, tapi helmnya nggak lolos sertifikasi apalagi MotoGP. Jadi dia pakai brand lain, tapi di brandingnya pakai helm A ini. Ribet banget tuh under table-nya tuh ya. Sebelum ke pertanyaan inti gua, kasih tips dong, SNI yang asli itu yang ada di helm, kalau stiker doang itu beneran STNI atau emang harus emboss dari sel-nya? Karena pasti lihat kan, kalau SNI kan ada helm-helm yang Sebenarnya lokal tuh. Sebenarnya biasanya yang bener ya, seenggaknya itu di bawah finishing pernis. Oh, jadi Kalau tetap- stiker nih, ngomong stiker. walaupun stiker, Ya. bukan di paling atas sehingga kena hujan, kena cuaca, Ya. kena apa bisa ngelotok kan. Tapi ada juga yang helm SNI emboss, tapi ya gitu. Tapi lu nggak SNI. giniin juga, dah gitu. Ada juga. Oh, Oke. jadi emang bener harus selain Jadi kita sebenarnya- paham, apa gimana? Sebenarnya Menentukan emboss dan stiker itu gini, dulu deh. menentukan SNI yang benar atau enggak sebenarnya segampang lu pakai helm yang udah trustworthy deh gitu. Secara brandnya. Secara brandnya. Yang memang Paling gampang tuh ya, Iya. grab itu dulu ya. Yang memang walaupun helm lokal tapi yang udah emang perusahaannya bener. Caranya besar, Main dan lama. pemain lama. Dan lu kalau nggak salah Udah sertifikatnya? sertifikasi itu bisa dicek. Kalau nggak salah nih ya, Cemimeo. Itu bisa dicek. Jadi biar lu lebih pasti. Ya cuman kan brand-brand sekarang yang emang beneran SNI, ya lu udah tau lah apa aja gitu sebenarnya. Berarti fenomena SNI itu ada ya? Soal SNI itu ya? Fake SNI ada ya? fake Menurut SNI. gua ada. Oh. Menurut gua ada. Wah, Bukan ini menurut bisa gua, jadi emang judul beneran sih, ada. Fake SNI. Iya. Yoi. Beneran ada. Beneran ada Iya, dan iya. it really happen di market. Karena setahu gua ya, setahu gua bikin SNI itu tuh nggak gampang. Bener. Berbulan-bulan Ya, dan ada bertahun-tahun. prosesnya, lu harus apalah segala macam, endebla. Perlu waktu juga. Iya. Nah, Perlu waktu. sokongan juga. SNI kan apa SNI singkatannya? Sokongan. Sudah nanya istri. Sudah nanya Iya, istri iya. dulu. Jangan salah, teman-teman. Ya sekarang kan gini, misalnya gini Ki, lu beli helm 25.000, 30.000. Percaya Terus tuh ada SNI. SNI-nya. Nggak, emang Emboss ada. sih. Ada. Ada, 30.000 ada. 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 Nyaksiin gue. Ada. Kalau 30.000 gue juga baru dengar. Paling yang gue dengar tuh 70-80.000. Ada. Gue nggak tahu Ada, sih. ada. Emang lu pernah beli helm paling murah berapa? Gue 100.000. Gua sih- 120.000. Tapi bukan buat gue ya. Gue buat gue lagi karena helm gue hilang. Berapa? 120.000. Enggak, 80.000. Lu berapa pernah beli helm paling murah? 80.000. 200 paling. Lu Ya 300.000 lah gua. paling murah? Paling murah. Lu pernah nggak beli helm paling murah? Iya, segituan 300-an. 300.000-an. 300, iya. Anjing, gue 120.000 loh. Dan gue nggak tahu 30.000 ada yang jual 30.000. Ada. SNI. Ada. Gox. Tapi gue belinya juga karena reasonable-nya ya. Gue mau pulang dari suatu tempat karena kehilangan Ya banget intinya nih. lo Nah, Iya, gitu kan. aja. Ya, Yang penting kepepet nggak juga, kepepet, kepepet. nggak dingin gitu. Kepepet dompetnya kan? Iya. Iya itu juga sih. Dan nggak mau gue bawa pulang. Lu nggak langsung ke Arsi? bentar. Heeh. Helm lu hilang. Iya, Lu beli helm. beli helm. Karena nggak punya helm. Nggak punya helm dong Helmnya pulang. nggak lu bawa pulang. Kan gue harus. Jadi lu beli lu tinggal. Enggak dong. Gimana sih? Gue tinggal di kota itu. Nggak gue bawa ke Jakarta. Jadi waktu Karena itu gue apa, kejadian pakai helm? Kan naik pesawat. Oh, naik pesawat. Iya. Iya, jadi di kota itu gue tinggal, gue kasihin ke yang jaga villanya. Oh, oke. Buat transportasi. Nah, terus lagi gue denger RCX tuh apa? Apa X karena gara ada Supra X. Ini RCX tuh apa? Jelasin. RCX itu barang-barang
Pemberian second hand. mantan. Second hand. Pemberian mantan. Ya mungkin bisa jadi. Pre-love ya, pre-love. Jadi, Jadi barang-barang second ya dijual di RCX. Ya. Semua RC ada RCX-nya. ada sekarang. Oh, Jadi kalau misalnya lu punya helm, punya jaket, punya gloves, punya apapun lah barang-barang aparel, lu bisa jual di sana, bisa tukar tambah juga. Gitu. tahu gitu helm yang 80.000. Warnanya kesana. Lumayan. Ini berapa nih gocap gitu. Iya. Untung nggak dibawa. Apalagi itu helm ceban kan. Iya dibawa kayak gitu. Connect ke pertanyaan yang tadi, selama lu di RC ini orang beli tuh karena emang pengen gaya atau safety, milih helmnya. Milih helmnya terus beli gitu. Dua-duanya sih. Karena ya Yang paling utama dulu, prioritinya apa mereka? Apa pride? Selain pride, gaya ini ya. sejujur-jujurnya gua nggak tahu ya karena itu kan pikiran orang ya sebenarnya. Cuman ngelihat fenomena saat ini dua-duanya sih. Gak ngejawab. Enggak, karena gini, karena orang sekarang ya terutama yang masuk RC ya. Itu pasti udah tahu helm yang dia beli itu memang seenggaknya helm bener. Helm yang sertifikasinya bener. Trusted lah ya. Ya, which is dia pasti udah mikirin ke arah safety dong sebenarnya. Karena kalau misalnya lu beli helm, ya lah yang penting helm. Lu nggak akan ke tempat, nggak akan ke RC gitu. Kasarnya seperti itu. Bukan segmen lu. Ya, Ya. karena ya orang-orang yang masuk, yang selama ini masuk ke RC ya memang orang-orang yang aware dengan keselamatan. Itu udah sebelum dia datang udah Udah ke filter lah. Ya, gitu. Nah, baru dari situ, barulah ke apa tadi? pride-nya atau Ya, style-nya. biasanya ya dua itu sih, style dan pride sih sebenarnya. Pernah nggak orang datang pakai celana pendek, kita tuh nggak pakai celana, tapi beli helmnya ya? Bentar dulu gimana sih? Orang datang pakai celana Nggak, pendek, maksudnya nggak tapi pakai pakai celana gitu. Iya, maksudnya nggak pakai celana panjang lagi, celananya pendek. Oh, banyak. Terus tapi belinya, Banyak. lu nggak expect gitu kayak, wah ini mah pasti lihat-lihat doang. Oh, nih. banyak lah. Pada nyaru ya? Banyak. Banyak tuh kayak gitu. Banyak. Minta kontaknya dong nggak? Dia nih kalau nanya ya ada gininya nih. Iya, oh arahnya ke situ ternyata gitu. Loker ada nggak? Yang beli 60 juta tuh siapa? Ada. Ada. Ya karena ya sekarang udah jadi ya mungkin gue bisa bilang fashion statement juga ya. Yes. Iya, nyampe lu. Iya, jadi kayak apalagi Arai, Supreme, Ducati Iya, top yang gear-nya tuh udah ya. top semua lah gitu. Nah, Jadi helm itu dipakai apa panjang tau nggak? Iya, Pernah dipakai nggak? ada yang pakai. Ada yang pakai? Iya, Itu helm 60 juta itu. dipakai. Berarti nggak jawab pertanyaan yang tadi itu ya. Dipakai. Dipakai. Ada yang dipakai. Cuman gue bingung ini sih, maksudnya kayak kan kepala kita satu ya nih, satu Ya. kan gitu. Maksudnya mungkin motornya bisa banyak gitu, Ya. tapi kepalanya satu ya. Kenapa ya menurut lo orang ini jadi kayak pengen beli lagi, kayak oh kayaknya yang ini bagus deh, yang ini bagus deh. Tapi kan at the end lo akan pakai satu gitu. Perumpamannya sama kayak sepatu sebenarnya. Kaki lu cuma 2. Oh iya sih. Tapi lu di rumah 4 ada dong. Tapi gini, kalau sepatu kan beda nih. Maksudnya kalau sepatu emang kayak kita injek, terus kayak lo nyocokin outfit segala macam. Menurut gue kalau motoran tuh kayaknya misalnya motor lo Harley Davidson gitu. Lo akan pakai style itu aja sebenarnya secara outfit dan helm juga akan seperti itu aja kan. Sebenarnya sama sih. Kayak ya lu pakai sepatu ya diinjek juga kan? Iya sih. Sebenarnya. Ya. Ya sama, helm juga ya dipakai juga. Cuman pada akhirnya fashion, balik ke fashion kalau menurut gue ya. Iya. Satu fashion, kedua mungkin helm itu punya value lebih, Betul. misalnya gitu, atau beda gaya dengan helm lainnya. Oh Misalnya iya, gitu. mungkin sih dari sisi shape juga ya. Itu bisa jadi. Jadi gua rasa udah Atau kalau udah ini banyak kali. banget sih kayak gitu. Om kayak misalnya, oh yang ini collectible item ya, memang sampai segitunya nggak sih helm tuh kayak ada yang Ada. emang seri sini limited Ada. atau apa gitu? Ada, Oh, sampai segitunya ya? ada, nyampe segitu ya. Dan itu barang-barang kayak gitu biasanya harganya lumayan nahan. Lu helm punya berapa, Om? Adalah lumayan lah. Tapi dipakai semua. Pakai semua. Di atas 20 ada? Di bawah 30 deh. Iya di bawah 3. Ini piecesnya ya, piecesnya. Di atas 20 tapi. Iya. Piecesnya. Kayaknya iya. deh. Orang Lu pajak ada masa berapa? nggak nanya ya ke dia ya? Mas, jangan bohong sama Mas. Goblok. Lu berapa helm? 8 sekarang. Oh. 8 lu? Tapi gue nggak semahal itu, Mas. Maksudnya helm gue ya gearnya hanya sebatas lokal aja dan
Mostly kan preferensi. endorse. Habis ini kita dapat helm Preferensi. satu-satu dari Arsi. Mostly endorse gitu. Nges. Berapa helm? Endorse mostly. Kalau nggak salah Ipon tuh nyempet ada ya. Helm paling ada ya Ipon ya kalau nggak salah ya. Boleh kali. Masuk lagi. Saya jangan ditoel mas, ntar saya toel balik. Ya juga. Gua sedikit-sedikit, Lagi ada. masih di bawah 10. Masih di bawah 10. Masih di bawah 10. Half face semua. Full face ada. Full face ada. Full face, Iya, full face ada. full face ada, Kebetulan half ya. face ada, yang batok ada. Belum ada yang itu sih, belum ada. Iya. Ya mungkin kan karena nggak cocok kan dengan stylenya. Betul, Iya. betul. Tapi setuju gue dengan itu. Setuju. Udah tadi kan? Helm gua. Udah tadi Ada kan? berapa? Ada berapa? Tur. Belum. Kayak penting. Gue pikir udah tadi. Gua bayarin helm Moki yang 80.000. Jadi helm lu ada berapa Tur? Enggak, gua 5 paling. 5. Itu yang hadiah dari istri tadi. Iya ada. Oh, Ada. Tuh kan Ada. terbukti kan, lu Iya. satu orang aja bisa punya Iya, lebih dari iya. 2 sebenarnya gitu. Sama kayak sepatu. Berarti maksudnya kalau kayak sneakerhead nih, misalnya kayak dia ngoleksi sepatu segitu banyak, Iya. tapi dia tahu ada somehow di situ ada value yang bisa dijagain. Iya. Helm pun sampai di situ ya. berarti? Ada. Ya makanya kayak misalnya yang tadi si helm Arai Supreme Ducati misalnya gitu. Ya mungkin lu jual nanti harganya masih sekitar segituan gitu. Atau Lagi rare ya dia, rare ya. Maksudnya maksudnya limited ya, limited. ya. Nggak dibikin lagi limited. maksudnya. Bahkan kalau Arai yang karbon itu jadi ada 2 tipe, ada Arai karbon polos. Hmm. Itu harganya kalau nggak salah sekitar 40-an yang full face. 40 juta. Tapi ada juga yang udah karbon motif. Nah, itu biasanya Lebih mahal lagi. dibikinnya itu nggak banyak. Oh, limited service ya. Kayak paling kayak kemarin ada kalau lu tahu siapa namanya? Anjir gue lupa. Nakano. Arena Oh, Nakano. Nakano. Gold tapi karbon itu cuma dibikin 10. 10 biji. Di dunia? Tahun berapa tuh? Tahun ini? Ya tahun lalu. Tahun lalu 2025. Tapi kan lu kan motoran semua ya? Benar. Beneran. Anak motor dong kita. Otom. Lu pernah nggak? Gue mau nanya satu-satu. Pernah nggak? Kalau misalnya lagi parkir, helm lu taruh di spion. Pernah? Pernah gue. Gua pernah. 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 Pernah nggak? Gue pernah, tapi nggak selalu, tergantung helmnya. Benar. Kenapa tergantung helmnya? Gue Kalau murah ya, kalau Gaji gue. kita kan punya beberapa koleksi helm kan. Oh iya tadi belum nanya. Oh iya, lu punya lu berapa berapa? helm? Lolos. Punya berapa helm tadi Nih, sekarang? dipersingkat lagi. Yang nggak di endorse, yang lu beli sendiri berapa? Yang gue beli sendiri. Ci, kalau mau tutup telinga boleh. Berapa sih helmku berapa ya? Asik lah ya. Helmku berapa ya? Yang beli sendiri. Oh total ya di bawah 30 juga. Di sini. Gila. 30-an. Ini di sini. Kalau yang di rumah itu 10-an lah. 10-an. Nah, 10-an. Sisanya di mana? Yang nggak di rumah tuh di Custom kit. mana? Oh, custom kit. Custom kit ya. Oh, banyak ya? Yang nggak di endorse. Yang nggak di endorse. Itu yang nggak di endorse sampai yang di endorse jadi berapa? Ini bisa masuk Boleh ya. kali ya. Bisa kali. Bisa masuk. Sama yang di endorse. Eh. 5. 5 biji. Satu merek. Oh. Iya. Keren juga lu gua lihat. Nih anaknya buka pintu begini dulu nih. Apa? Helm mulu. Mau cuci muka, ini helm siapa? Tapi menurut kalian itu normal gak sih maksudnya naruh helm di spion gitu? Ya ini kita ngomongin berhenti terus parkir juga kadang-kadang kan suka ditaruh gitu. Normal nggak menurut kalian? Gue lebih ke sebenarnya kadang-kadang karena apa ya? Karena berburu atau karena ada tukang parkir. Jadi kayak gue ya sudah gitu. Tapi kalau lebih ke estetika, gue lebih suka naruh di jok sebenarnya. Oke. Berdiri di jok gitu. Itu emang kenapa sih lu nanya? Emang rusak helm kalau taruh di situ? Sebenarnya Oh, nggak baik. Sebenarnya Nggak nggak baik. baik. Karena gini, di dalam helm itu kan setelah busa Hmm. itu ada EPS. Styrofoam. Foam styrofoam itu namanya EPS. Jangan nanya kepanjangannya ya, karena gue nggak tahu juga nih. Nanti di sini ada. Saat Jadi ada- keluar dari mulut Moong. Ada EPS. Nah, EPS itu adalah yang ngedivers kalau misalnya ada benturan. Jadi dia yang nahan. Ngeredus. Betul. Jadi bagian itulah yang sebenarnya selain shell-nya ya, itu yang peran penting buat safety kita sebenarnya. Oke. Nah, Nah, kalau efek misalnya ditaruh spion. ditaruh spion itu kan ada helm kan iya juga. lagi. Iya lagi. Helm ya let's say kalau yang branded 1,5, 1,7
1,7 Iya, kilo iya. kurang lebih. Lu taruh di situ, dia kan ada tekanan ke IPS-nya. Iya. Tumpuannya Ya di kan? situ ya. Dan IPS ini nggak keras. Jadi IPS ini bisa apa ya? Fleksibel. Bukan fleksibel, tapi dia bisa berubah bentuk. Karena Kalau ada tekanan itu. tekanan, iya. Oke. Nah, ya sebenarnya ada efek sedikit banyak pasti akan ngaruh ke performa si IPS itu sebenarnya gitu. Semua helm mau ada IPS itu. Harusnya semua helm ada IPS. Ngaruh performa maksudnya gimana tuh? Performa safety-nya. Oh. Jadi misalnya nih ya, misalnya helm lu jatuh dari ketinggian 1,5. Hmm. Sebenarnya itu struktur IPS-nya itu udah berubah. Oke. 1,5 meter. 1,5 meter. Sebenarnya. Cuman kan kalau secara safety balap, ya itu begitulah gitu. EPS berubah, otomatis safety-nya tadi juga udah Iya, berkurang gitu. udah berkurang, betul. Jadi gini, misalnya lu ada gimana ya? Nggak ada helm apa? Ada ini aja contohnya nih. Jangan. Misalnya gini deh, gini ya. Ini ada IPS, ini shell ada IPS dalamnya. Ada benturan nih gini. Yang ini Nah, udah berkurang, ini masih Nah, banyak. bagian sini itu IPS-nya itu kan dia apa ya? Satu nyerap, Keseluruhan. kedua ngedivers. Jadi bagian situ kemungkinan besar kalau lu kena crash lagi udah nggak akan 100% kemampuannya. Kalau lu kena titik pas jatuh di situ Iya, lagi. iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Berarti kalau balap abis crash tuh helm udah nggak dipakai lagi ya? biasanya iya. Oke, gue sih mau nampung tuh. Lu mah Lumayan. apa aja 80 juga yang gua aja lu tampung. Berarti bener ya kalau misalnya gua pakai kayak helm arai gitu. Wah, udah pernah jatuh nih, tapi jatuhnya bukan dari motor. Ya. Jatuh dari Dari motor. dari rak. Enggak, bukan, maksudnya bukan jatuh saat naik motor. Crash, bukan Iya, crash. iya, Iya, crash. jatuh, gitu kan. Betul, gitu. Iya. Nah, itu berarti udah performa udah nggak oke itu. Itu bener berarti ya? Sebenarnya performance wise kalau lu pakai daily sebenarnya nggak segitunya lah. Oh. Tapi in case lu crash Heeh. udah nggak 100% aja. Gitu. Kalau di titik yang sama. Iya. Dan itu nggak kasat mata ya, nggak kelihatan. Nggak ya? kelihatan, hampir nggak kelihatan. Biasanya karena yang kelihatan itu pasti kan shell-nya, bagian shell-nya. Oh, iya, iya, iya. Set lah, apalah gitu. Tapi si IPS ini dia ada di bagian dalam helm gitu. Dan density-nya tuh macam-macam. Oh iya. Jadi kadang-kadang multi density. Jadi yang ininya udah gitu atau keras lah apa segala macam ya gitu-gitu. Sebagai PDG, helm lu pernah hilang nggak? Om? Pernah Serius lu? Pernah. Di Mahal spion? helm berapa ya? 300 ribuan lah. Oh, oke lah. Pertama dan terakhir berarti itu. Kayaknya 2 kali deh gue pernah hilang helm. Oke. Ya, bukan yang mahal. Nggak helm mahal. Di antara 30 helm lu tadi ya. Iya kayak. Jadi gua taruh jok. Kan ada gitunya tuh. Iya. Jok. Terus udah gua taruh. Ada hooknya. Ada hooknya kan, gua cantolin di hook. Aman dong, orang besi ya kan. Iya. Jadi dipotong talinya. Memang Talinya. begitu. Ya baiknya kalau helm jangan lu tinggal di motor lah. Gitu. Lu taruh Tapi kalau di dalam. mall dibawa-bawa nggak apa-apa tuh ya. Ya nggak apa-apa sih menurut Iya, gua. Juga Nora tuh termasuknya. Kan ada yang ngecengin, ih helm dibawa-bawa ke mall. Menurut Ya, lu gimana? sekarang ya balik lagi ke orangnya sebenarnya. Kalau misalnya nih kayak helm lu punya lu 200-300 ribu, lu rela helm itu hilang ya udah. Iya. Kan itu kan your own risk ya. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya menurut gua orang ya karena gua orang bawa helm ke mall ya biasa aja sih sebenarnya. Kemarin soalnya ada di mall bawa helm, belakangnya Kang Gojek mas helm. Ke bawah, Om. Helmnya ke bawah. Tapi kalau naruh helm di luar juga kehujanan juga kan? Iya. Iya. Apalagi kalau kebalik. Ya pasti. Iya, itu campur. Jatuhnya ember, Bang. Ya betul. Jadi Jadi ember. Tapi kalau nyuci helm tuh gimana sih? Cara ngebersihin helm deh. Cara ngebersihin helm tuh gampang. Kalau mau deep clean sebenarnya nggak deep banget sih, tapi mau bersihin semuanya lah. Ini bersihin sendiri nih, bersihin sendiri ya. Bersihin sendiri gampang ya. ya, biar Yang DIY. paling gampang kalau habis kena air, kena hujan dilap. Visor Oke, dilap segala oke. macam. Terus inner lu keringin, tapi jangan kena matahari. Bagian dalamnya ya. bagian Boleh. dalam. Oh, nggak boleh direct sun. Baiknya jangan. Oh. Baiknya angin-angin aja cukup. Itu nggak dibusa apa di Bentar dulu mas, saya belum nyampe sana. Sabar. Nah, ini kan baru bersihin kehujanan. habis kehujanan misalnya. Oh, gitu. habis kehujanan ya. Tapi kalau lo mau cuci, itu kan biasanya semua helm sekarang rata-rata Ya, udah ini removable. betul. Lo cabut, visor lo buka, innernya itu lo cuci pakai sabun mandi aja, jangan pakai deterjen. Gue ada Sampo sih, gitu boleh. gue ada sih yang Sampo. buat khusus. Iya. Masuk lagi nggak ada. Nah, teman-teman kalau misalnya Pakai sampo bisa. sampo boleh, sampo atau sabun mandi aja cukup. Yang nggak boleh emang apa? Deterjen Deterjen. itu ada, Oh iya. dia ngerusak
gue lupa busanya atau apanya lah. Iya. Jadi baiknya lu Karena terlalu keras ya, ya sabunnya itu. lu rendam, terus lu sikat pakai sikat halus, terus sebenarnya si shellnya mau lu celupin ke air pun nggak masalah. Karena Gitu. IPS-nya itu Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Lu masukin terus udah lu keringin tapi jangan kena direct sunlight. Gitu, Mama Lemon aja. Anjing. Tapi kalau Ekonomi B29. kalau helm yang dipakai harian itu harusnya dicucinya per berapa lama sekali? Seenggak nyamannya lu aja sih sebenarnya. Oh, nggak ada- bau. nggak ada- Iya, nggak ada kalau misal lu tanda. udah bau gitu ya, masa lu masih lu pakai sih gitu. Pertanyaan itu aja ditanya. Anjing, 2 tahun. Tapi yang paling seringnya itu biasanya di visor. Kalau kita Ya. pakai kena cipratan air dari depan. Nah, itu ngebersihinnya gimana tuh? Kadang-kadang orang main Oh iya, baret Mas, Ada- benar. Bisa baret kan? Baret. Pertanyaan bagus dari Bapak Andi. Asik, dapat poin dia nih. Iya. Baiknya kalau misalnya kotor visor lu, dibersihin pakai air ngalir. Oh. Jadi air ngalir, lu lap Lapnya aja. pakai apa? Microfiber. Baiknya microfiber. Gitu. Atau kalau tisu masih aman? Sebenarnya kalau banyak orang bilang jangan karena kesananya pasti kalau lu sering ya, Iya, scratch. apalagi kotor tisu langsung gitu. Ya sebenarnya kalau kotor baiknya lu bersihin dulu pakai air ngalir sambil lu sabun juga nggak apa-apa sebenarnya lu sabunin gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus lu keringinnya pakai microfiber kalau ada. Atau pakai itu kali Mas, lap kacamata kayaknya oke juga. Nah, itu boleh juga gitu. Terus Berarti visornya copot dulu ya? visor kalau bisa copot Bisa dipakai di keluar dalam. ini kita John Cena. Nggak, kadang kan ada yang Kan dilepas helmnya, Bang. Helmnya dilepas dulu. Alahnya kesana dia. Helmnya dilepas kan. Mas kayak tikungan Mas patah. Nggak, biasanya kan kita riding, terus tiba-tiba kena cipratan air, Ya. terus kita lagi break bentar kan. Ya. Kan nggak sempet tuh, Ya. Oh iya, balik nyopot-nyopot ke bawah. kaca helm kan, apa visornya. Jadi biasanya cuma nyopot helm, oh kotor lagi. Nah itu biasanya pengen ada yang suka lap pakai tisu basah lah. Ya sebenarnya sekali dua kali ya kalau Urgent banget. benar-benar urgent ya nggak apa-apa ya mau gimana lagi kan sebenarnya. Tapi baiknya sih pakai air ngalir. Biar si kotoran itu ya udah turun dulu tuh sama si airnya. Karena kan lu kalau pakai tisu basah kan juga Oh, sih. ada di situ. Soalnya pasti ada pasir nggak sih? Iya, Takutnya pasir atau apalah gitu. Yang bikin Debu-debu baret kan pasti ada sebenarnya. di sana sebenarnya gitu. Lama-lama biasanya akan baret halus. Apa helmnya 30? Aman aja. Helm 30 iya sih bener. Itu kayak sebulan aja. Ya. Iya, sebulan aja Baru gua tangkap tuh di sini. Kesalahan apa sih yang sering dilakuin sama teman-teman kalau udah punya helm? Nyimpennya kah atau apanya? Yang sering banget kejadian tapi lu nggak sadar kalau itu tuh ngerusak. Sebenarnya yang paling banyak itu bukan pas udah punya helm, tapi saat lu milih helm. Wah, ini Rata-rata keren nih. Coba-coba. orang Indonesia atau ya orang-orang ini gimana ya? Pokoknya ya rata-rata orang lah ya beli helm itu nggak sesuai dengan size-nya. Efeknya Nggak Pasti nyaman. satu nggak nyaman, kedua biasanya akan ngerasa berat, ketiga safety. oh akan ngerasa berat. Iya, Itu karena biasanya kalau helm kegedean apa kekecilan? kegedean. Biasanya karena orang mikirnya, oh enak nih gua gitu. Iya. Segini enak nih di gue. Biasanya orang akan naik size. Misalnya M. Itu orang biasanya kalau nggak L, XL. Itu banyak banget yang gue temuin kayak gitu. Datang ke toko, Om, ya mau nyari helm ya. Size-nya apa gitu. XL gue bisa pakai. Terus gue ukur dong. Gue ukur kepalanya ternyata M. Jauh banget ya? Jauh, banyak yang kayak gitu, banyak banget. Karena standar mereka adalah pas dipakai enak nih gue. Nyaman aja. Iya, karena sebenarnya gini, lo pakai helm harusnya Fitting ya? fit banget. Fit tuh kayak pipinya agak gini dikit nggak sih sebenarnya? Iya. Lo doang kayaknya itu. Lo doang kayaknya. Enggak, kalau Tapi pembalap betul. MotoGP kan gini kan? Oh iya. Tapi bener, pas Jadi, jadi gini semua pipinya. Karena helm itu kenapa harus fit? Kalau misalnya dia bisa bergerak, Ngoblok. Iya. Ngoblok ya. in case sesuatu terjadi, Jatuh. bisa muter, bisa double impact. Jadi ini kepala lu, ini helm, ini Oh, kena, jadi ini kena lagi. dak. Bisa kayak gitu. Nah, ini banyak banget sih. Itu yang paling kayak banyak gitu. ya? Paling banyak karena orang ya rata-rata kayak, oh ya udah enak nih, enak. Nah, enaknya mereka adalah nggak pengap. Itu kalau misalnya mereka kayak gitu lu tahu dia salah terus lu rekomendasiin dia tetap ngotot gimana dong?
Ya nggak apa-apa. Ya itu kan yang penting gue udah ngasih tahu. Yang penting lu untung ya. Ya. Bukan gitu. Goblok. Goblok. Mas, yang ini hostnya bisa Ini terlalu hate speech. karena rata-rata orang kan pipi kayak gini nggak mau Oh segala iya, macam. jadi di Sebenarnya, setnya jadi iya. jelek nih gua pas pakai helm ini gitu. Rata-rata nggak bilangnya adalah nggak nyaman karena terlalu ini Iya, Mas. terlalu ngekang. Padahal kalau bagian pipi itu makin dipakai dia akan nge-shape muka lu karena bagian pipi itu memang nggak terlalu keras. Jadi dia akan ngempes ngikutin Oh, muka lu iya, sebenarnya. bener. Nah, yang penting itu sebenarnya shape bagian atas. Nggak Tempurung. terlalu besar, Yap. nggak terlalu kecil. Gimana cara ngukurnya? Paling gampang kalau misalnya lu kegedean, helm nih lu pakai full face, half face, lu masukin helm kepake, lu masukin jari ke sini. Dua Di atas jari sini. gini Enggak, ya? bukan, lu masukin sini. Iya. Kalau masuk, itu udah pasti kegedean. Oh, kalau kesiniin. Jadi Iya. ini misal helm nih. Ya. Gue pakai kayak gini. Mas boleh dibalik nggak lebih gampang? Oh, iya. Nah, Kalau masuk itu pasti kalau gede masuk ya. itu udah pasti kegedean. Masih gedean. Itu full face, half face. Full face, half Dua-duanya. face sama. Oke. Terus yang tadi lu bilang, biasanya Ini gue udah boleh belum? lu Mas, nanti tahan lu ya. Biasanya kalau size-nya benar, itu ada jarak sekitar 2 cm dari alis. Oh gini. Ya, kurang lebih Ukurnya. segitu. 2 senti sejari. Ya, sejari lah kurang lebih. Sejari Sejari 2 dari jari, alis, sejari 2 jari lah. 2 Segini jari. lah, ya. Itunya segitu. Ya, itu si bagian atas helmnya itu segitu. Nge-cover gitu. ya. Kalau kegedean biasanya ke bawah. Oh gini. Ya. Nah, tadi lu nanya kan, ngaruh emang ke beratnya ngaruh. Karena fittingan helm itu harusnya megang seluruh bagian helm. Mengcover semua. Betul. Jadi distribusi bobotnya itu bisa dipegang seluruh. sama pipi, sama bagian sini, sama bagian belakang. Tapi kalau kegedean, biasanya yang nahan adalah atas Jadi doang. berat. Yeah. Oh. Orang kayak arai kalau ditimbang itu 1,7 1,8 kilo. Tapi kalau size-nya pas nggak kerasa berat sebenarnya. Karena dia balance point-nya bener gitu. Oke. Ini bobotnya bener gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang paling banyak kesalahan sebelum punya helm justru atau pernah punya helm tapi nggak tahu ukuran yang sebenarnya seperti apa. Tuh teman-teman. Itu ada caranya kok, caranya gampang kok. Lu cuman pakai Meteran. meteran baju. Diputar sini ya. Iya. Gue pernah Jadi lihat ini di, yang- di ini kan- Instagramnya RC waktu itu gue lihat. Ngeliat yang Instagram Iya. ya. Follow dong Mas. Follow Iya, gua. iya. Jadi ini kan ada yang nonjol Ya. sini, lu lingkarin ke belakang, sama di sini ada yang nonjol juga nih. Oh iya, 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 di sini nah, nih di ada situ. tengkorak sini nih. Udah ntar ada ukurannya rata-rata bener biasanya. Tapi baiknya lu coba karena fittingan tiap helm beda-beda. Kalau misalnya kita pakai helm nih, ukurannya benar, tapi kita nggak ngerasa nyaman. Itu bisa di custom nggak sih? Nyamannya gimana dulu nih? Misalnya di sini di atasnya sakit, Oke. gitu. Atau di jidatnya bener nih, tangan kita, jari kita udah nggak Udah masuk. fit lah ya, udah sesuai tuh. Posisinya udah 2 cm ya, apa Ya. berapa di sini. Tapi di sini tuh kayak neken banget gitu Oke. misalnya. Sebenarnya itu banyak faktornya. Karena shape helm pun beda-beda. Ada yang Asian Fit. Asian Fit itu bagian IPS-nya. Itu kalau lu buka busanya, dia kalau lu lihat tuh bulat. Jadi ikutin kepala Asia. Orang-orang Asia itu rata-rata bulat. Berarti Indonesia, Jepang, Malai, Thailand, masuknya ya, Asian Fit ya. Asian Fit. Nah, ada yang European Fit. Itu lonjong. Jadi lebih panjang. Nah, biasanya kalau helm-helm yang kayak gitu, lu pakai size yang bener pun biasanya sebelah sini satu. Iya. Iya. Itu karena itu apa aja ASEAN, Eropa, Biasanya udah, cuma rata-rata dua dua doang. sih. Jadi round sama oval. Nah, kalau oval biasanya di helm-helm yang Marketnya. European Fit. Asian Fit apa aja brand helmnya? Rata-rata kalau yang brand-brand sekarang yang udah masuk ke Indonesia ya resmi biasanya udah punya yang Asian Fit-nya. Jadi walaupun mereknya Eropa, mereka bikin yang Asian Fit-nya. Version, Ya, Asian jadi Asian Fit version-nya yang ngikutin kepala-kepala orang Asia gitu. Iya, betul. Kalau favorit lu sepanjang masa? Helm favorit gue Iya. sepanjang masa. Aduh, apa ya? Helm terbaik deh. Menurut lu kan udah lihat helm banyak banget. Oke, nih. kalau ngomongin terbaik helm yang safety-nya jelas. Semua kan Sebutin gitu. Merek dan tipenya. Oke, kalau buat gua, kepala gua cocoknya Shoei. Kalau gue. Wih, apa seri apa?
Dari X12, X14, X15 sih gue cocok. Berapa harganya? Sekarang X15 range-nya 13. Start 13 tuh. Enggak. Kalau yang X15 ini yang paling tingginya, yang race. Oh. Yang race, tapi yang bawah-bawahnya ya ada yang 8 juga ada. Startnya 8. Itu favorit lo, brand luar. Brand luar. Kalau lokalnya ada nggak? Lokal sejauh ini Hati-hati sekali menjawabnya. Mencari orang yang gua kenalnya siapa ya? Oh, yang ini baik nih, yang ini baik. Iya nih. ya kalau lokal pasti ya KYT oke. NHK juga oke, NJS masih oke. Ya brand-brand itu selama brandnya jelas menurut gua masih oke lah. Kalau tadi kan Oki nanya yang terbaik sepanjang Ya. masa gitu. Gue boleh nggak nanya yang menurut lo the worst? Itu helm 30. karena gini, gua pakai helm pasti mikirnya safety dulu, Iya. ya kan? Safety habis itu baru model atau fashion dan lain-lain. Jadi menurut gua helm yang abal dalam tanda kutip SNI, udah ada SNI tapi nggak jelas lah, yang lu digeprak pecah pada udah SNI, menurut gua itu lu jauhin dah gitu. Lu gini, kenapa sih orang banyak ngapain sih lu beli helm sampai 10 juta gitu? Iya. Sampai 8 juta, 5 juta ngapain sih gitu? Kepala cuma satu. Itu helm bisa beli Iya. lagi. Helm bisa beli lagi. Palanya nggak bisa. Kepala kalau udah kenapa-kenapa udah kelar. Gitu kan. Benar. Amit-amit nih tangan, kenapa-kenapa masih ya amit-amit ya gitu. Lu masih ada yang ini ya. Kepala cuma satu, Pak. Jadi menurut gua invest di helm dengan sertifikasi, dengan safety yang baik itu nggak pernah salah lah gitu. Good investment lah ya. Pasti good investment lah. Gitu. Ya walaupun nggak menjamin 100%. Pasti. Ya Paham, namanya paham. ini ya pembalap MotoGP Iya. juga ada aja lah Iya. gitu ya. Cuman why not? Tur, makanya kalau bawa motor nggak usah ngebut-ngebut kan. Masa gue lah. Orang lain yang ngebut, orang lain yang ngebut. Iya. Terakhir yang dipakai pembalap MotoGP dijual di umum nggak sih? Jual di umum. Yang EC2 itu dijual di umum. Iya. Di RC udah ada. Arai RX7X itu dipakai. Jadi rata-rata helm yang dipakai balap sama yang lu beli di sini itu speknya sama. Oh, speknya sama ya? Dan gue kira di downgrade. Tergantung mereknya juga kali. Rata-rata kalau yang dipakai balap MotoGP ya, Oh, yang berapa iya, MotoGP? itu sama. Dan standarisasi yang sama. Standarisasinya sama FIM. Oh enggak. Jadi kalau yang FIM ada dijual, tapi harganya biasanya lebih mahal. Oh, Tapi iya. rata-rata helm yang dipakai dengan yang dijual itu sama lah gitu. Jadi mereka masih- pasti udah lolos. Sebutannya sertifikasi. masih jadi kayak replika gitu nggak sih, Mas? replika. Nggak. Ya kalau replika secara helm enggak. Oke. Tapi secara grafis ya replika Oh, balap gitu. Di RC ada tuh. Ya? Di RC dijual di RC. Ada. Wah, Kayak Arai RX7X dipakai balap, gue ada jual. X15 pakai balap, ada jual. Shark Iron GP dipakai balap, ada jual. Om, gue mau nanya dong. Boleh. Paling nyaman dari masukan orang-orang Oh. selama lu jualan helm. Rata-rata orang Arai, rata-rata ya. Bilang paling nyaman. Paling nyaman Arai. Sejauh ini ya. Iya kalau orang-orang ya. Tapi kalau kepala gua cocoknya Shoei. Ya beda-beda sih, orang-orang beda-beda sih. Tapi ya top 2-nya ya Sui sama Arai berarti. Iya dong. Ya karena mungkin ya itu kan helm dua-duanya Asia, Jepang punya gitu. Jadi mungkin ya secara fitting, secara ini tuh udah sesuai dengan karakter kepala orang Asia Rata-rata. kali ya gitu ya. Kalau lokal? Rata-rata. Lokal sejauh ini kalau yang nyaman KYT menurut gua. Orang-orang juga. Ya mungkin ya. Harusnya ya. Atau dari data lu deh, Harusnya ya, data harusnya. penjualan. Data penjual. Kalau lokal. Wah, lokal gua nggak banyak soalnya. Oh gitu. Atau omset lu deh. Terakhir. Lu ada pesan nggak buat orang-orang di sini yang baru main motor, Ya. terus dia baru pengen beli helm. Pesan-pesan lu gimana? Yang pertama, belilah helm yang standarisasinya jelas. SNI tapi SNI benar. SNI, minimal SNI tapi SNI benar. Ya. Berarti SNI itu bukan cuman hiasan doang ya? bukan Karena sebenarnya dulu gue sempat mikir kayak gitu, SNI hiasan doang. nggak sebenarnya yang tadi gue bilang. Udah dot,
udah apalagi? Ya dia gabungan sebenarnya FIM. gabungan DOT sama ECE. Berarti benar ya, SNI itu benar. SNI yang benar ya. Heeh. Biasanya yang brand-brand yang udah well known SNI-nya biasanya pasti benar. Oke. Pertama itu standarisasi safety-nya. Kedua adalah yang tadi gue bilang size. Size-nya juga harus benar. Yeah. Fitting-nya harus benar. Karena kalau lu cuma nyaman tapi fitting-nya nggak benar, akhirnya sisi safety-nya lu korbanin juga. Gitu. Jadi ya nggak akan 100% ngelindungin kepala lu. Gitu. 2 sih. Ya cuma 2 ya ternyata. Iya 2. Oke. Sama sesuaikan budget aja. Sesuaikan budget. Oke, pertanyaan terakhir gimana soal pendapat lo tentang helm bukan dipakai di kepala tapi buat mukul kepala? Sudahi saja untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton semua dari awal. Saya lagi di toilet. Kita sampai Kaget tuh, gue kaget. sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.